70, 80, 90-an kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-251 ini, didukung oleh para pemain Narto Bantul sebagai Arda Raja, Edi Johan sebagai Ike Mese, Herman sebagai Silananda Jaya, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Bambang Jeger sebagai Kebo Mundarang, Petrus Urspon sebagai Jaya Katwang, Masono sebagai Wira Raja, Heri Stiono sebagai Dias Sanggrama Wijaya, Rusli sebagai Rangga Lawe, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Dengan membawa 1.000 orang prajurit, Arda Raja dan Patih Kebo Mundarang berangkat meninggalkan kota Kediri. Ikut serta dalam iring-iringan pasukan itu Empu Bajil, Dewi Sambi dan Empu Renteng. Mereka bermaksud mencegat bala tentara Tartar yang ingin mengunjungi padukuhan Majapahit. Pertempuran terjadi di desa Canggo. Akhirnya terjadilah pertempuran sengit. Lembu Sora, Rangga Lawe dan Mantri Silananda Jaya bertempur di belakang bala tentara Tartar di bawah pimpinan Panglima Ike Mese. Prajurit-prajurit Tartar bertarung dengan gagah berani. Mereka bertempur dengan senjatanya masing-masing yang rata-rata ukurannya sangat besar. Pedang beradu pedang, tombak beradu tombak. Prajurit-prajurit Tartar terus mengamuk. Sementara prajurit-prajurit Kediri nampak semakin terdesak. Banyak di antara mereka yang roboh, bergelimpangan tak bernyawa lagi. Lembu Sora dan Rangga Lawe tak mau ketinggalan. Mereka membabat kiri kanan prajurit-prajurit Kediri yang berada di sekitar mereka. Melihat keadaan pasukannya yang kocar kacir, Arda Raja segera memberikan aba-aba untuk mundur. Mundur! Ayo cepat mundur! Balik pasukan! Mundur! Bagaimana Tuanku Mantri? Prajurit-prajurit Kediri sudah kabur semuanya. Rupanya mereka bukanlah prajurit-prajurit yang gagah berani. Kita tidak usah mengejar mereka, Tuan Panglima. Lebih baik Tuan Panglima segera bertemu dengan Gusti Sanggrama Wijaya untuk merencanakan segala sesuatunya. Benar, Tuan Panglima. Kita jangan terpancing oleh kemenangan yang tidak berarti ini. Prajurit-prajurit Kediri masih cukup banyak jumlahnya. Dan barangkali mereka baru mengadakan penjajakan sampai seberapa jauh kekuatan kita. Iya, benar Tuan Lembu Sora. Mungkin mereka belum mau bertempur secara bersungguh-sungguh. Mungkin mereka baru coba-coba saja. Sebaiknya Tuanku Panglima menuruti anjuran Mantri Silananda Jaya. Majapahit sudah tidak terlalu jauh dari sini, Tuanku Panglima. Iya, kalau begitu, biarlah pasukan ini aku tinggal di sini. Biar aku sendiri yang akan bertemu dengan Tuan Sanggrama Wijaya di Padukuhan Majapahit. Saya kira Perwira Yungpo dan teman-temannya bisa menjaga mereka di sini. Nah, tuan-tuan, marilah kita berangkat. Setelah menyerahkan tanggung jawab pasukan pada Perwira Yungpo dan perwira-perwira muda yang lainnya, Panglima Ike Mese segera mengikuti Mantri Silananda Jaya berkuda menuju Padukuhan Majapahit. Bagaimana Paman Kebo Mundarang? Kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri
bahwa Majapahit menjalin hubungan dengan pasukan asing. Benar, Gusti Arda Raja. Dan seperti yang sudah hamba katakan sejak semula, hal ini bisa membahayakan pemerintah Kediri. Kalau memang dia, Sanggrama Wijaya, merencanakan berontak dengan kekuatan pasukan asing itu, pemerintah Kediri bisa kerepotan, Gusti. Sudah keduga sejak semula, Paman. Aku tidak pernah menyukai kehadiran desa yang bernama Majapahit. Desa itu hanya akan menjadi tempat atau sarang bagi para pemberontak. Semua ini kesalahan Ayahanda Prabu sendiri. Mengapa Kakang Wijaya harus diampuni? Mengampuni orang seperti Sanggrama Wijaya sama halnya memelihara seekor anak macan, Paman. Kalau sudah besar, dia pasti akan menggigit majikannya sendiri. Sudahlah, Gusti. Lebih baik kita melakukan hal-hal yang berguna untuk kesejahteraan pemerintah Kediri. Janganlah mengungkit-ungkit hal-hal yang sudah lama terjadi. Hal itu justru akan bisa melemahkan kekuatan kita sendiri. Lebih baik sekarang ini kita segera menghadap Sang Prabu untuk melaporkan apa yang baru saja kita alami di desa Canggu. Baik, Paman Mundarang. Ayo kita berangkat. Jadi benar, Majapahit menjalin hubungan dengan pasukan asing itu. Benar, Ayahanda Prabu. Bahkan kami sempat bertempur mati-matian. Prajurit-prajurit Kediri ternyata kalah tangguh melawan prajurit-prajurit asing. Iya. Yang belum ku mengerti ialah apa maksud kedatangan pasukan asing itu ke tanah Jawa. Maaf, Gusti Prabu. Apapun maksud kedatangan mereka di bumi Jawa, hal ini rupanya akan dimanfaatkan oleh Majapahit. Licik Sanggrama Wijaya. Menyesal aku telah memberi pengampunan padanya. Kalau tahu bahwa dia tidak akan setia padaku, kalau tahu bahwa dia bermaksud merampok kekuasaanku, tidak bakalan dia kubiarkan hidup. Tapi sudahlah. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gentar. Pasukan asing itu toh hanya berjumlah 2.000 orang. Dan sekarang sudah berkurang dengan adanya pertempuran di desa Canggu. Ya, mereka pasti bisa kita usir dari tanah Jawa. Lalu, apa rencana Ayahanda Prabu? Kediri tetap yang terbesar. Tak akan ada kekuatan yang bisa menundukkan Jaya Katwang. Kalau benteng Singasari dapat kita bobol, mengapa kita harus takut pada Majapahit dengan pasukan asingnya itu? Kita akan gempur mereka. Kita akan sikat mereka semuanya. Dan kita akan bumi hanguskan Majapahit. Ampun, Gusti Prabu. Sekalipun jumlah pasukan kita lebih banyak, tapi janganlah kita menganggap remeh kehadiran pasukan asing itu. Kita semua sudah membuktikan sendiri bahwa mereka bukanlah prajurit-prajurit kecoa. Mereka benar-benar prajurit yang gagah berani. Diam, Paman Mundarang. Aku tidak pernah takut pada pasukan asing. Jaya Katwang tidak akan gentar menghadapi pasukan dari negeri seberang. Lihat nanti, mereka akan kita bikin porak-poranda. Nah, sekarang begini, Paman Mundarang. Iya, Gusti Prabu. Dan kau juga, Arda Raja. Iya, Ayahanda Prabu. Kumpulkan semua pasukan, dan pasukan itu hendaknya mencapai 10.000 orang prajurit. Tarik semua pasukan yang kita tempatkan di negara-negara bawahan seperti Jenggala, Sanggariti, Sengguru, Lamajang, Blambangan, dan yang lain-lain itu.
Mereka semua harus ditarik ke kota Kediri. Kita pusatkan kekuatan di kota Kediri. Baik, Ayahanda Prabu. Hamba akan segera melaksanakan perintah. Ampun, Gusti Prabu. Bolehkah hamba mengetahui apa rencana Gusti Prabu dengan jumlah pasukan sebanyak itu? Iya. Setelah terkumpul 100.000 orang prajurit, kita akan bergerak ke Majapahit. Ampun, Gusti Prabu. Hamba kira keputusan itu kurang tepat. Hamba justru khawatir hal itu bisa menjebak diri kita sendiri. Mengapa kita tidak menunggu perkembangan selanjutnya saja? Apa maksudmu, Paman Mundarang? Kita harus menunggu perkembangan. Perkembangan apa lagi? Jelas, Sang Ramawijaya ingin memberontak padaku. Sekarang ini, kita mempunyai 2 kewajiban yang sangat penting. Pertama ialah mengusir tentara asing. Dan kedua adalah menghancurkan Majapahit yang dijadikan sarang para pemberontak. Tapi sebenarnya kalau hanya untuk menghukum Dyah Sanggramawijaya, hamba kira kita tidak perlu membutuhkan jumlah prajurit yang begitu besar. Gusti Prabu harus memikirkan pertahanan kota Kediri sendiri. Hendaknya Gusti Prabu ingat pengalaman yang telah dialami oleh Sang Prabu Kertanegara. Iya. Benar, Paman Mundarang. Terima kasih atas peringatanmu. Kalau begitu, baiklah. Kita akan pusatkan kekuatan di kota Kediri. Dan sementara itu, kita menunggu perkembangan selanjutnya. Hamba kira begitu lebih baik, Ayahanda Prabu. Mendahului menyerang sungguh berat akibatnya. Kalau sampai terjebak, justru kita sendiri yang akan rugi besar. Iya. Kita tutup pembicaraan kita sampai di sini. Dan selanjutnya kalian berdua, kutugaskan untuk menghubungi raja-raja dari negara bawahan. Kalau mereka menolak untuk ikut memperkuat pasukan Kediri, itu tandanya bahwa mereka bersekutu dengan Sang Ramawijaya. Sementara itu, di Pedukuhan Majapahit, di rumah kediaman Dyah Sanggramawijaya, nampak sibuk. Dyah Sanggramawijaya sedang menerima tamu kehormatannya, Panglima Ikemese, yang datang dengan beberapa orang prajurit Tartar. Mereka nampak berunding di ruangan pendopo. Hadir dalam perundingan itu, Lembu Sora, Rangga Lawe, Sang Ramapati, Kebo Anabrang, dan orang-orang kepercayaan Dyah Sanggramawijaya yang lain. Tampil sebagai pembicara utama adalah Arya Wiraraja, Adipati dari Sumenep. Arya Wiraraja sedang menjelaskan tentang peta ataupun siasat-siasat pertempuran untuk menundukkan kota Kediri. Ada bermacam-macam siasat perang yang pernah saya kenal, Tuan Panglima. Dalam pertempuran, kita kenal siasat penyerangan, pengepungan, pendadakan, pembokongan, ataupun penerobosan. Sekarang, mari kita lihat peta kota Kediri berikut bentengnya. Benteng kota Kediri terletak persis di tepi Sungai Brantas. Kita bisa mengepung kota Kediri dari 4 jurusan. Dari arah barat, berarti dari arah sungai. Kemudian dari arah timur, dari arah anak Sungai Brantas. Dan dari arah selatan, kita bisa memasang tenda-tenda perkemahan di sekitar Candi Palah Panataran. Kemudian, kita tempatkan juga pasukan di arah utara. Yang penting, janganlah diberi kesempatan pasukan Kediri untuk meminta bantuan kepada negara-negara bawahannya. Maaf, Kakang Adipati.
Bagaimana sikap kita kalau ternyata bantuan itu datang dari negara-negara bawahan seperti Jenggala, Sanggariti, ataupun Sengguru? Nah, kalau mereka datang juga untuk membantu memperkuat pasukan Kediri di dalam kota, hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab prajurit-prajurit Majapahit. Gusti Sangramawijaya bisa membokong mereka dari belakang. Jadi pasukan kami harus kami pecah menjadi 4 bagian. Begitu, Tuan? Pasukan Tartar cukup dipecah menjadi 3 bagian, Tuan Panglima. 1 bagian di bawah perintah Tuan Panglima Ike Mese sendiri. 1 bagian lagi di bawah perintah Panglima Kausing. Dan bagian yang lain di bawah perintah Panglima Simpi. Sementara bagian yang keempat, yang akan menyerang dari arah timur, biarlah diambil alih oleh prajurit-prajurit Majapahit. Bagus. Tuan Arya Wiraraja sungguh hebat dalam siasat perang. Saya sangat mengagumi kepandaian Tuan. Tuan Panglima jangan terlalu merendah. Saya pun tahu bahwa Tuan Panglima adalah salah seorang ahli dalam siasat perang di negeri Tuan. Hanya dalam hal ini, barangkali saya lebih menguasai medan. Karena perang yang akan kita rencanakan ini terjadi di negeri kami sendiri. Baiklah. Lalu kapan kira-kira penyerangan itu akan kita mulai, Tuan Wiraraja? Ampun, Gusti. Saya rasa 7 hari lagi setelah kejadian di desa Canggu, kita sudah bisa menyerbu ke kota Daha atau Kediri. Malam itu juga, setelah menyelesaikan perundingan tentang rencana menyerbu kota Kediri, Panglima Ike Mese segera kembali ke desa Canggo untuk menemui pasukannya yang tinggal di sana. Kemudian bersama dengan perwira Yungpo dan perwira-perwira muda lainnya, mereka berangkat kembali ke desa Pacekan. Sementara itu di Pedukuhan Majapahit, Dyah Sangramawijaya masih duduk di ruangan pendopo dengan ditemani oleh para andahannya. Nah, Gusti Sangramawijaya. Ya, Tuan Wiraraja. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada Gusti. Oh, katakan saja, Tuan. Soal apa itu? Soal prajurit-prajurit Majapahit. Begini, Gusti. Prajurit-prajurit Majapahit yang sekarang ini berhasil Gusti himpun, saya kira belumlah memadai untuk terjun ke kancah peperangan yang sesungguhnya. Mereka sama sekali belum mempunyai pengalaman. Saya khawatir kalau mereka nanti menjadi ragu-ragu untuk bertindak. Mereka butuh pengertian lebih jauh tentang suasana medan peperangan, Gusti. Mereka juga butuh semangat. Mereka butuh landasan bertempur yang kokoh. Oh, iya. Lalu apa yang seharusnya saya lakukan, Tuan? Kumpulkanlah mereka di halaman, Gusti. Dan bicaralah panjang lebar dengan mereka. Kobarkanlah semangat bertempur mereka agar mereka mau bertarung mati-matian sampai titik darah penghabisan demi Majapahit, Gusti. Baik, Tuan. Saran Tuan Arya Wiraraja akan segera saya penuhi. Kakang Ranggalawi. Iya, Gusti. Kumpulkanlah prajurit-prajurit Majapahit di halaman sekarang juga. Kumpulkanlah mereka dengan berpakaian lengkap dan bersenjata. Baik, Gusti. Hamba akan segera menjalankan perintah. Malam itu juga, Ranggalawe dengan dibantu Kebo Anabrang, Rekrian Demung dan Gajah Biru segera mengumpulkan prajurit-prajurit Majapahit di halaman rumah kediaman Dyah Sangramawijaya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka semua sudah terkumpul menjadi satu, kurang lebih berjumlah 1.400 orang.
Nah, saudara-saudaraku semuanya, prajurit-prajurit Majapahit yang gagah berani, malam ini, tepat tengah malam tanggal 15 bulan Caitra, tahun 1293, kita berkumpul di sini. Pada tanggal 19 nanti, kita semua akan bergerak menuju kota Kediri, bergabung dengan pasukan Tartar. Dan selanjutnya, kita akan menyerbu kota Kediri. Pada saat itulah, jiwa keprajuritan kalian diuji. Rasa kecintaan kalian pada Majapahit juga diuji. Pada saat itulah, kalian bisa membuktikan sebagai prajurit-prajurit Majapahit yang terbaik. Kalah ataupun menang, bukan urusan kita. Yang penting kita harus bertempur sebaik-baiknya. Memberikan segala yang ada, yang kita miliki, untuk Majapahit. Untuk cita-cita kita bersama. Hidup Majapahit! Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau haid, inom baik, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas, bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Demikianlah, Diah Sanggrama Wijaya berusaha mengobarkan semangat prajurit-prajuritnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Majapahit dengan dibantu oleh bala tentara Tartar dapat menundukkan kota Kediri? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-252 ini, didukung oleh para pemain, Heri Stiono sebagai Diah Sanggrama Wijaya, Idris Apandi sebagai Ramapati, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Rusli sebagai Rangga Lawe, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Edi Johan sebagai Ike Mese, Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, Edi Dosa sebagai Sigoro Winotan, Chris Urspon sebagai Jaya Katwang, Ait sebagai Nararia Turubali, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Tanggal 15 bulan Caitra tahun 1293. Malam sangat lengang. Halaman rumah kediaman Diah Sanggrama Wijaya dipadati dengan prajurit-prajurit Majapahit yang berdiri berjajar dengan rapi. Mereka tengah mendengarkan pengarahan dari Ratu Gustinya sehubungan dengan rencana penyerbuan ke kota Daha. Menurut rencana, kota Daha atau Kediri akan dikepung 4 jurusan. Perang besar akan segera terjadi. Ledakan besar akan segera terdengar membahana di atas langit kota Kediri. Karena itu,
Dia Sang Ramawijaya merasa perlu mengobarkan semangat prajurit-prajuritnya. Karena itu, saudara-saudaraku semuanya, pada tanggal 19 bulan Chaitra tahun 1293 yang akan datang nanti adalah hari bersejarah bagi Majapahit. Pada tanggal itulah nanti kalian akan diuji sebagai prajurit-prajurit yang sanggup. Kalian akan diuji sampai sejauh mana kemampuan kalian membela desa yang kalian cintai. Kita semua harus mengorbankan segala-galanya untuk hari itu. Kita semua harus memberikan segala-galanya untuk cita-cita dan perjuangan kita bersama. Mulai malam ini juga, kalian sudah bukan lagi menjadi warga desa biasa. Kalian adalah prajurit-prajurit Majapahit. Kalian akan bertempur melawan musuh. Bukan lagi bertempur melawan hujan dan lumpur sawah sebagai petani. Nah, saudara-saudaraku semuanya, masa depan Majapahit adalah di tangan kita semua. Bukan di tangan siapa-siapa. Di tangan kita semua. Sekarang, marilah kita pekikan teriakan semangat cinta kita kepada pedukuhan Majapahit. Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Gusti Sang Ramawijaya! Hidup Gusti Sang Ramawijaya! Nah, terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Selanjutnya aku ucapkan selamat berjuang dan selamat bertempur melawan musuh. Tidak ada yang boleh tinggal diam dan berpangku tangan. Semuanya ikut berjuang. Semuanya ikut berkorban. Semoga Sang Hyang Widi melindungi kita semua. Melindungi perjuangan kita semua. Hidup Sang Ramawijaya! Pada pagi hari berikutnya, tanggal 16 bulan Chaitra tahun 1293, prajurit-prajurit Majapahit sibuk membenahi dirinya masing-masing. Ada yang mempersiapkan kuda, ada yang mempersiapkan perbekalan makanan, ada yang sedang mengasah mata tombak ataupun pedang, ada yang sedang menghitung jumlah walastra atau anak panah. Semuanya sibuk mempersiapkan keperluan perang melawan kota Daha. Malam harinya, mendadak terdengar derap seekor kuda dipacu menuju ke arah rumah kediaman Dia Sang Ramawijaya. Ada apa, Paman Nubusora? Ada laporan dari Telik Sandi mengatakan bahwa bala tentara Tartar sudah bergerak menuju kota Daha, Gusti. Ya, kalau begitu, kita pun harus segera berangkat, Paman. Benar, Gusti. Sudah saatnya kita berangkat. Kalau begitu, siapkan anak-anak semuanya, Paman. Kau juga, Kakang Ranggalawi. Bantulah Paman Nubusora untuk mengerahkan pasukan Majapahit. Baik, Gusti. Saya kira tidak perlu Majapahit kita kosongkan, Paman. Tinggalkanlah beberapa ratus orang prajurit untuk menjaga desa kita ini. Baik, Gusti. Ayo, Ranggalawi. Kita kerahkan anak-anak sekarang juga.
kau, Sakauni? Apa yang kau lakukan di sini, Kamandanu? Aku sudah membuat persiapan. Wah, kau terlalu lamban. Semuanya sudah terkumpul di halaman rumah kediaman Gusti Sanggrama Wijaya. Ayah juga sudah berada di sana sejak tadi. Ayo cepat, Kamandanu. Mengapa kau tidak langsung saja ke rumah kediaman Gusti Sanggrama Wijaya, Buni? Aku disuruh Kakang Ranggalawe untuk menjemputmu. Sudahlah, ayo cepat. Aku tunggu di halaman. Arya Kamandanu segera mengenakan pakaian keprajuritan Majapahit. Dan setelah itu dia menuntun kudanya ke halaman menemui Sakawuni. Sebentar kemudian, mereka pun sudah berkuda ke arah rumah kediaman Dia Sanggrama Wijaya. Maka demikianlah, tepat tengah malam tanggal 16 bulan Caitra tahun 1293, prajurit-prajurit Majapahit di bawah pimpinan langsung Dia Sanggrama Wijaya berangkat menuju kota Daha. Prajurit-prajurit semuanya berjumlah sekitar 1.400 orang. Mereka terdiri dari laskar panah, laskar berkuda, laskar tombak ataupun laskar pedang. Mereka berangkat dengan semangat menyala-nyala. Lembu Sora, Ranggalawe, Kebo Anabrang, Banyak Kapuk, Sakawuni, Arya Kamandanu, Pakrian Demung, dan Gajah Biru masing-masing memimpin 300 orang prajurit. Mereka bergerak secara diam-diam, tanpa suara dan tanpa menyalakan obor. Mereka menyusuri jalan-jalan rahasia di sekitar hutan Tari. Kadangkala mereka istirahat sejenak untuk melepaskan lelah, ataupun makan dan minum. Kemudian berjalan lagi. Setelah kurang lebih 2 hari dalam perjalanan, pada tanggal 19 bulan Caitra 1293, pasukan Majapahit bertemu dengan bala tentara Tartar di tepi kota Daha. Bagaimana Tuan Panglima Ikumese? Nampaknya rencana kita berjalan cukup lancar. Benar, Tuan Sanggrama Wijaya. Nampaknya rencana kita ini berjalan cukup mulus. Hampir tak ada rintangan di tengah jalan. Bagaimana rencana selanjutnya Tuan Arya Wiraraja? Ya, saya kira kita bisa tetap berjalan di atas rencana semula Tuan Panglima. Oh ya, bagaimana dengan Tuan Panglima yang lain? Maksud saya, Tuan Panglima Kausing dan Tuan Panglima Sipi. Apakah mereka juga sudah berangkat dari desa Pacekan? Sudah, Tuan Wiraraja. Panglima Kausing sudah mengiring 20 perahu cung di tepian sungai Brantas ke arah hulu. Tapi mereka harus menunggu perkembangan selanjutnya untuk ikut bergerak menggempur kota Daha dari tepian sungai. Panglima Sipi juga sudah berangkat dengan 700 prajurit. Oh, kalau begitu nampaknya semua sudah beres. Tinggal menunggu saatnya saja untuk menyerang. Kapan saat itu Tuan Arya Wiraraja? Menurut laporan Telik Sandi, kota Kediri diperkuat dengan bala tentara yang jumlahnya cukup besar. Karena itu, kita akan rugi jika menyerang dalam keadaan gelap. Lebih baik kita menunggu fajar menyingsing untuk bergerak, Tuan Panglima. Bagaimana dengan peranan pasukan Majapahit, Tuan Wiraraja? Apakah masih tetap sesuai dengan rencana semula? Benar, Gusti. Pasukan Majapahit, karena mereka belum berpengalaman di dalam medan pertempuran, sebaiknya berdiri di garis pertahanan belakang. Tugas mereka hanyalah membopong prajurit-prajurit dari negara-negara bawaan Kediri yang ingin datang memperkuat bala tentara Kediri di dalam kota. Baru saja Arya Wiraraja selesai mengucapkan kalimat-kalimatnya, mendadak Lembu Sora muncul bersama Ranggalawe.
Ada apa, Paman Lembusora? Pasukan Kediri yang ditanam di kota Singasari sedang dalam perjalanan menuju kemari, Gusti. Mereka berjumlah kurang lebih 500 orang prajurit. Mereka dipimpin oleh Mantri Segoro Winotan. Nah, Gusti, agaknya pasukan Majapahit yang harus lebih dulu bekerja. Kalau begitu, ayo cepat, Paman. Kita hadang mereka. Kita jedat mereka di tengah jalan. Jangan sampai mereka memberikan bantuan ke kota Kediri. Baik, Gusti. Maaf, Tuan Panglima Ikemes. Kami terpaksa meninggalkan Tuan Panglima. Ada pekerjaan yang harus kami selesaikan sekarang juga. Silakan, Tuan Sanggrama Wijaya. Memang benar apa yang dilaporkan oleh Lembusora. Baru saja dia Sanggrama Wijaya membawa pasukannya kurang lebih sejauh 20 pal dari tepi kota Daha. Mendadak mereka melihat iring-iringan pasukan Kediri di bawah pimpinan Mantri Segoro Winotan. Dia Sanggrama Wijaya segera memerintahkan pada Lembusora, Rangga Lawe, Rekrian Demung dan Gajah Biru untuk menemui pimpinan pasukan Kediri. Hai, siapa kalian? Ayo minggir. Jangan menghadang perjalanan kami. Sabar Tuanku Mantri Segoro Winotan. Sabar. Aku tidak mempunyai waktu untuk berbicara dengan kalian. Ayo cepat minggir, atau kalian berempat akan kugilas dengan pasukanku. Mantri Segoro Winotan, kami hanya ingin tahu kemana tujuan perjalanan kalian. Kurang ajar. Apa urusan kalian? Urusan kami ialah mencegah agar jangan sampai kalian pergi ke kota Daha sekarang ini. Berdebah. Ayo minggir. Jangan berburu nafsu, Segoro Winotan. Apakah kalian tidak mengenal kami? Aku Lembusora. Dan di sebelahku ini keponakanku, Rangga Lawe. Sedangkan yang 2 orang lagi ialah Rekrian Demung dan Gajah Biru. Bukankah kau sudah cukup lama mengenal kami? Tutup mulutmu. Tutup. Aku tidak kenal dengan orang-orang Majapahit. Segoro Winotan, kau dan pasukanmu tidak perlu meneruskan perjalanan ke kota Daha. Kalau kau masih nekat, kalian semuanya akan binasa malam ini juga. Setan nalas kau, Rangga Lawe. Hai, ayo, sergap mereka. Bunuh saja keempat orang itu. Ayo. Begitu prajurit-prajurit Kediri bergerak untuk menyergap, Rangga Lawe segera menarik kerisnya yang bernama Mega Lama. Keris itu mengeluarkan pamor berwarna kebiru-biruan. Itulah sebagai pertanda pada pasukan Majapahit yang berlindung di balik bukit di bawah pimpinan Sanggrama Wijaya harus segera menggempur prajurit-prajurit Kediri di bawahnya. Maka berhamburanlah prajurit-prajurit Majapahit. Prajurit-prajurit Kediri menjadi salah tingkah. Apalagi setelah pasukan pemanah menghamburkan anak panahnya ke arah mereka. Prajurit-prajurit Kediri menjadi kebingungan. Mereka seketika pucar kacir. Sebagian lari tunggang langgang. Dan sebagian besar yang lain roboh bersimbah darah. Mantri Segoro Winotan berusaha memberikan perlawanan. Tapi akhirnya orang kepercayaan Jaya Katwang yang ditanam di kota Singasari itu binasa di tangan Rangga Lawe. Mereka sudah dapat kita selesaikan, Paman Lembusora. Benar, Gusti. Berapa orang prajurit kita menjadi korban, Kakang Rangga Lawe? 35 orang prajurit terluka parah, Gusti. 20 orang meninggal. Sedangkan 60 orang lagi luka-luka ringan, Gusti. Baiklah. Bagi yang terluka parah, sebaiknya mereka tidak usah meneruskan ikut bertempur. Biarkan mereka merawat luka-lukanya dulu. Sekarang bagaimana rencana kita selanjutnya, Gusti? Kita tidak usah kembali ke tepian kota Daha untuk menemui bala tentara Tartar.
Sebaiknya kita berkeliaran di sekitar daerah ini saja untuk mencegat dan membokong pasukan-pasukan dari negara bawahan yang ingin membantu pemerintah Kediri. Malam itu sangat lengang. Kota Daha diliputi kesunyian yang mencekam. Kabut tipis naik dari permukaan sungai Berantas, kemudian menyelimuti kota Daha dengan udara dingin. Di sepanjang jalan-jalan kota Daha, banyak prajurit-prajurit Kediri berkeliaran ke sana kemari untuk mengadakan perondaan. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya mengancam tak jauh dari mereka. Prajurit-prajurit jaga nampak terkantuk-kantuk di gardu-gardu penjagaan. Mendadak warna semburat merah nampak di ufuk timur, dan warna itu semakin menyebar di atas pucuk-pucuk pohon hutan tarik. Fajar pun mulai menyingsing. Arya Wiraraja bergegas berjalan menuju tenda perkemahan bala tentara Tartar. Dia melangkah ke arah sebuah tenda yang paling besar. Tapi mendadak, dari dalam tenda muncul Panglima Igemeza. Arya Wiraraja buru-buru menemui pimpinan pasukan Tartar tersebut. Sudah tiba saatnya, Panglima. Fajar sudah menyingsing. Baiklah, Tuan Wiraraja. Kita akan segera bergerak. Tak lama kemudian, pasukan Tartar bergerak ke arah kota Daha. Bentrokan yang pertama terjadi di Gapura yang menuju kota Daha. Pertempuran sengit pun segera berkobar, kemudian disusul bentrokan di tempat lain. Pasukan Tartar terus bergerak maju mengadakan pendadakan, pembokongan, ataupun penyergapan di mana-mana. Prajurit-prajurit Kediri nampak seperti belum siap untuk bertempur. Mereka terkejut mendapat serangan yang sangat mendadak, dan akibatnya mereka banyak yang terbunuh. Tidak! Jangan! Jangan ambil kekuasaanku! Jangan robekkan payung kebesaranku! Jangan patahkan topaku! Pergi kau! Pergi! Pergi kau Sanggrama Wijaya! Oh, jangan! Oh, jangan! Kanda Prabu! Jangan! Kanda Prabu! Jangan! Pergi kau Sanggrama Wijaya! Kurang ajar! Pengkhianat! Tikus busuk! Dinda Toh Bali. Kanda Prabu harus segera bangun dan mengadakan persiapan. Ada apa, Dinda? Apa yang terjadi? Telah terjadi pertempuran di dalam kota Daha, Kanda. Prabu Jaya Katwang terkejut. Raja Kediri itu segera menggeliat bangun. Bergegas melangkah ke ruang pakaian. Dia segera menggunakan pakaian keprajuritan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan kenangan masa lalu channel.